Hadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad as-sadiqati kabidad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Muslimatul Haq, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, ulama, jadi pandai, guru-guru kita, ustaz kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah dan segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita adakan dengan kajian atau taklim atau majelis zikir. Yakinlah Bapak Ibu bahwa hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini itu dipastikan akan mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Salah satunya hadis At-Tirmizi yang menjelaskan, kata Nabi, "Man intasala yaumal jum'ah wa battakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu li kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Kata Nabi, siapa yang datang ke majlis, jadi yang dinilai besar itu datang, ya, dia melangkahkan kaki datang ke majlis. Kata Nabi, tapi ada catatannya juga. Satu, waktakara itu capek tibo, ya, duduk tibo. Karena ada orang mendengar ceramah kemudian tibo, ya, lami lalu tibo ya, tibo tibo di rumah lalu pulang lagi. Kalau kata Nabi, tidak perlu tibo itu makanya siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, diberikan Allah pahala berkorban seekor unta. Gitu loh. Dia datang di waktu pertama, capek di bodoh, capek si kunto, duduk di saf pertama. Jadi saf pertama kok milik orang datang dulu, siapa dulu, muka walaupun tukang sampah, di muka walaupun presiden belakang kalau capek. Aturan begitu. Kadang kunto sih gua, kunto kok sama di Innova, jangan ragu Innova kunto itu ciri. Nomor 2 Jawi, 3 Kambiang. Sampai ayam, kalau ke belakang dulu buyu. Ya, tapi orang kan tujuh dulu buyu udah berbeda, ada kok. Lagi jadi apa-apa cuma itu. Mulai dulu di bawah, tapi di belakang dulu. Tidak mau dimukul. Kadang aku seluruhnya Pak Pengurus, Pak Ustaz, Pak Pengurus. Mungkin kalau ikan amu orang kamu mukul bahasa sah. Aseran piti serapi ribu dimukul aja. 52, 23. Tahun paling belakang kita kurang pipiah. Aco cari 5 orang duduk. Aku yakin dibungkus. Bang itu 1.000. Ya kan ikut untuk Innova. Tidak aku bakaja ke mungkul. Lapan nih pengurus member bapak, saudara-saudara, orang isi saf depan. Tak yo mengari dah. Ya kan antara lah manusia. Memang pahado kok tak nampak lah Pak. Sehingga orang bakaja. Nah jadi kata Nabi, capek tibo. Lalu wadana mendaki duduk. Itu bakal satu yang kadang, mendaki ke mimbar. Ya. Nah, jadi sarannya di majelis itu kata Nabi, dia mendaki duduk. Karena dua orang mendengar ceramah jauh-jauh ke pintu ya. Makanya ibu sana mau ceramah di masjid kayak kadang-kadang gua tadi ketek-ketek ke pintu dah pun. Bapak itu orang kalau jauh pun dari aku dah keju ada masjid ketek. Namun di masjid orang-orang itu Pak tak happy berceramah, dan lagi masjid raya itu aku ceramah, orang sepanjang tembok tu siapa? Ya, dah mendaki ke Ustaz. Memang dari dulu lah, penyakit ke ya, yang berubah apa? Ayat kata Nabi itu mendaki dulu. So mendaki kau tak ada serius, ini mendaki kau ada indikasi serius. Aku mahasiswa aku ibu. Kalau duduk di bangku satu tadi, kamu jadi itu, pertama duduk ke bangku satu itu bangku satu ya, itu mau tandai nama itu, gua gimpi. Sabodo-bodonya pasti ada PP, ya Pak. Tahu menurut pikiran aku, dia ingin serius saja. Itu bangku nomor satu duduk, ya kan? Kalau punya bodoh, gua gimpi. Ya beda mau sawi, kayaknya kamu sawi di polo jadi sudah, nah, sekolah ada PP. Nah, memang kata Nabi begitu mendaki dulu. Nah yang ketiga wastama'a, antuk diam mendengar dari itu. Itu kata Nabi begitu ya, wastama'a itu serius mendengar. Karena ada orang Bapak Ibu penyakitnya
Ustaz berceramah, hanya berceramah loh. Itu banyak orang gitu tuh. Ustaz berceramah, hanya ceramah loh. Kau penyakit ibu-ibu banyak. Dia lah perhatian di mana mau ceramah, yang kota aku ibu-ibu. Ibu-ibu kau sama dakik duduk dan dak kawan cerita dan dak cerita. Kami. Lah sudah Ustaz berceramahnya dulu sudah. Ya. Kadang gue heran pun tak mau habis cerita kan. Padahal tadi dari rumah ke masjid dah berjalan berdua montar. Ibu di masjid kurang azan, dia montar. Sudah salam assalamualaikum dah berzikir montar. Orang berceramah montar. Beko lah pulang beko jalan montar berarti. Dan timbul di muka pagar agak tu setengah jam dari montar. Jadi dah tu agak muka pagar tu dah. Tidak mau habis montar pun. Tapi ibu kau ceramah Ustaz antum asalantar, undang Ustaz tu. Kata Nabi begitu. Cuma dia aku betul Pak, kalau aku ceramah ibu montar tempat dia saja, tidak usah sapu ya. Mau jadi saya kata apa tidak ada montar. Boy ibu kalau sapu dah mau Pak, tak mau. Salah kerajaan disapu dah mau. Kamu dari dulu situ itu. Itu maka kata Nabi ada wasiat Nabi yang hebat dalam hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Istausun nisa'a khairan. Kalau perempuan itu salah, berbuat baiklah kepadanya. Itu perintah Nabi. Jadi kok salah kerana ibu ke tambah belanja. Salah aja dah. HP baru. Salah aja dah. Baju baru. Pokoknya salah ibu kok jangan dibelai, jangan dikasari, berbuat baik. Itulah cara menghadapi ibu itu. Tak mudah memang. Itu makanya kami, kau dah panjang umur kami dah capek mati. Itu lewat cari mana banyak nenek-nenek dan kakek-kakek di dunia. Banyak nenek pun 80 dulu mati. Kami ada 10 lebih mati. Ya jarang-jarang sampai 80 jarang. Semodel-model beliau lengah tangkai beliau. Dan mudah-mudah lebih mati. Ya coba bayangkan ibu salah kalau ibu kami tak boleh berang ibu loh. Tetap berbuat baik. Itu pun dapat baik dengan kami itu. Itu makanya aku kalau mau tahu-tahu aku tak perlu jadi tak bertangga sama dia. Ya karena mau begitu. Kata Nabi tadi begitu. Capek timbul, mendaki, duduk, itu mendangar elok. Apa kata Nabi? Setiap satu langkah kaki dari rumahnya, satu langkah, bukan panjang ceramahnya, bukan siapa ustaznya, satu langkahnya Allah samakan pahala setahun salat malamnya. Itu besar pahalanya. Ibu tahajud sepanjang hari, sepanjang malam, setahun itu sama selangkah kaki orang mendatangi majlis. Itu makanya ibu kalau datang ke majlis itu ceramah mulai jangan semua yang sunat dari jangan ceramah lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat katanya. Duduk mendengar ceramah. Ya, berjalan ke sini selangkahnya sama setahun salat malam. Itu makanya perintah Nabi disuruh jalan kalau mereka pengajian ambil jalan meningkat supaya banyak langkah. Jadi apa yang disuruh di masjid Pak? Kalau ada pengajian di masjid Pak, kita luka bau teman-teman. Ya kalau luka bau ya pada buat tu. Tentu agak capek baik kan kalau kita. Jadi inilah caranya. Apa yang rumah risiko bisa masuknya risiko. Apa yang rumah risiko masuknya risiko. Supaya banyak langkah. Itu sunahnya begitu. Memang langkah kaki diperbanyak. Itulah hebatnya duduk di majelis ini. Ya. Di samping kata Nabi, kalau ada orang berkumpul di majelis, hafadhumul malaikah, para malaikat langsung memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Semua malaikat memintakan ampun. Kalau mereka pulang, gumu maghfurin, malaikat berteriak, pulanglah kalian, dosa kalian telah diampuni Allah. Lalu warasyahumur rahmah, dicurahkan Allah rahmatnya. Orang tak akan masuk surga dengan amalnya kata Nabi, kecuali dengan rahmat Allah. Dan datang ke majlis itu adalah rahmat Allah. Makanya ada orang pada membunuh 100 orang kata Nabi. Dia mendatangi majlis, kalau ini hendak bertanya, ada tak pintu taubat di tengah jalan mati? Maka itu langkah kakinya, ternyata berlebih sejengkal ke arah majlis setelah diukur jarak rumahnya ke majlis. Kalau Allah bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Itu makanya datang ke majlis itu ibu, ya
itu surga sudah pasti menanti orang itu. Nah yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, turunlah ketenangan hati. Itu makanya kalau kacau, stres, panik, jangan berjalan-jalan. Karena berjalan-jalan itu makin kacau ikut. Kan panik, kan macet, pulang rumah kacau. Banyak ibu pulang jalan-jalan, jalan-jalan sekanak di rumah ya kan. Makin panik berjalan-jalan dulu itu. Ibu bapak kalau stres kacau, datangi pengajian, duduk di tampik-tampik mereka. Dijamin hatinya tenang. Karena begitu dulu dosa diampuni. Kalau dosa diampuni, hati tenang. Karena dosa itu kata Nabi maha kafi sadrik, yang membuat hati gelisah. Makanya bapak ibu kalau dulu di pengajian hati tenang karena dosa diampuni. Makanya bapak banyak orang tak kalung mendengar ceramah. Nah, orang tak kalung itu kan di hati tenang, benar. Kalau orang tanam kan bisa lalu di rumah orang payah lalu kadang ibu. Baik kalau saja duduk macam menyandar sih kata enggak ibu salah. Maka campur satu licin lalu itu pasti hati orang tanam. Kalau tak tanam tak mungkin lalu percaya oleh kamu. Ya, kalau dosanya diampuni itu aku tanam hati. Jadi kalau bapak ibu tak kalung ustaz dengan ceramah, itu tak berdosa itu berhasil. Apalagi kalau bakaru itu berhasil mana? Kenapa bakaru itu? Kalau berhasil mana? Berdosa. Nah begitulah ya bapak ibu hebatnya kita duduk di pengajian. Nah, saya biasanya ceramah itu kan habis maghrib, bapak ya, habis maghrib. Kalau habis maghrib perhatiannya murah. Kemudian ala bisa, itu pasti berhenti lah. Kemudian ala bisa berhenti deh. Akhirnya sudah isa, kalau subuh lah mau lebih kurang. Aja apa jadi dulu ya. Itu jauh dulu terburu gua. Sampai jam 9 itu ya, lama aja. Karena nanti ada lagi dong, ya sampai jam 9. Insya Allah jam 9 kita berdiri. Baiklah Bapak Ibu ya, ini tentang ya bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi pribadi yang paripurna akhlaknya. Begini, karena kita bicara Nabi Muhammad akan selesai semalaman Bapak Ibu ya. Sebulan pun tidak selesai. Karena setelah berjilid-jilid buku dikarang tentang Nabi Muhammad itu. Dan tidak mungkin dalam waktu yang pendek kita selesaikan berbicara tentang beliau. Tapi kita bicara bagian-bagian penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Tolong anak-anak Pak yang di belakang, tolong mandornya kamu jangan berkumpul, jangan monta. Setengah jam itu sama. Nah, anak Pak yang laki-laki juga begitu ya. Tolong ini yang pakai kain sarung, tolong dipasang kain sarungnya lelo. Itu mau diwak tinggal dalam panjang gitu. Ya, pasang kain sarungnya lelo. Besok pasang apa yang laki-laki coba siapa nama wak tuh yang ayo wanita siapa namanya siapa namanya Farouk Farouk Ring sana ada berapa ini contoh yang paling baik ya untuk berpakaian karena kata Allah khuzu zinatakum inda kulli masjid. Engkau kalau datang ke masjid pakailah pakaian yang paling indah. Yang indah itu salah satunya begini. Pakai koko, pakai batik, pakai kemeja, ndak pakai oblong. Dan anak ya, oblong tuh ke pantai waktu ya. Besok kalau ke pantai pakai oblong main bola, pakai oblong ke lapangan pakai oblong. Tapi kalau PK Mas Haji modekwa pakai peci, pakai baju yang rapi modekwa. Karena itu perintah Allah, karena ada adabnya masuk Mas Haji. Bau anak Pak ya, pakai kain sarung, tolong kain sarung kau dipasang elo-elo. Makasih ya, maksudnya. Nih. Karena ini adab ya, kita datang ke masjid. Ini bukan Mas Haji kok ndak lapangan bola loh kok. Ya kan, ini ada aturannya anak ya. Tolong nanti ini bajunya pakai oblong. Koko ada di rumah kan? Tak ada lah, minta kampak awak. Koko cie tak ada cinta ya kok. Beko pasang kampak deh. Ya, tolong Pak ya, badan aku baju koko sandai ya. Untuk pakai kamar sajid saya. Jadi satu semuanya kamar sajid pakai yang indah itu perintah Al-Qur'an Allah sebut begitu. Ya, karena di rumah Allah tuh harus menghadirkan kenyamanan bagi yang lain. Iko baju-baju kaos mau dibawa pada tadi lari main bola, ringi macam-macam baunya kurang sedap lagi itu. Kalau koko kayaknya tidak mungkin dibawa main bola. Ada orang main bola pakai baju koko. Sudah.
Itu. Ya, tolong besok ya anak-anak nih. Ini kalau datang ke Mas Haji itu udah hebat tuh. Ya, anak-anak datang ke masjid itu hebat tuh. Ada yang perlu dibenahi telaga pakaian. Nah, Bapak Ibu begini. Nabi Muhammad itu namanya Muhammad ya. Muhammad itu apa artinya? Awak yang tamanung. Apa arti Muhammad? Ada yang tamanungan? Lah makan. Tamanung itu butuh ketik kalau tamanung. Apa arti Muhammad? Tak tahu lah. Kelas berapa, Pak? Kelas 5. Arti Muhammad lagi tahu di guru dong. Oh. Awak yang pakai peci. Apa arti Muhammad? Tak tahu juga dong. Kelas berapa sana mau? Irfan. Revan. Kelas berapa Revan? Kelas 3. Tak tahu nama Muhammad artinya dong. Awak yang saudara Revan? Apa arti Muhammad? Tak tahu juga dong. Ronaldo tahu? Tidak hebat anak-anak itu. Ronaldo apa artinya? Muhammad dan nama Muhammad itu tidak tahu artinya. Dan sejarah hidupnya arti tidak tahu. Kan ini tanggung jawab siapa nih, Ibu? Orang tuanya lah. Bapak Ibu, ya. Siapa yang tahu? Awak siapa nama? Zikri. Muhammad apa artinya zikri? Lupa. Dulu udah pada belajar tuh. Allah tuh lupa. Nama apa Pak? Dia lupa. Lupa nama apa itu masalah tuh. Ya tuh. Masalah ya. Apa lupa ya? Awak yang sabana zikri? Gilang. Apa arti Muhammad Gilang? Apa arti Muhammad? Pemimpin agama. Baguslah, berani. Ya, tapi nekat tuh. Terbaca. Ya, berani memang, tapi nekat mana? Ya, jauh mana tuh Muhammad pemimpin agama jauh tuh, ya kan? La ilaha illallah ya. Awak kena pakai kacamata. Besok kalau pakai kacamata, aku cerdas orang itu. Pasti rajin baca. Dulu orang pakai kacamata tuh kan rajin baca tuh. Ini banyak main game. Ya. Siapa nama yang pakai kacamata? Afif. Rafif. Apa arti Muhammad Rafif? Lupa aja. Ayo, balai lupa. Rifki, Rafik tadi, siapa? Rian. Oh, siapa di sini yang Rifki dia? Faruk. Apa arti Muhammad Faruk? Nggak dapat bocoran itu mah. Faruk, apa artinya Faruk? Nggak tahu lah, lupa lah. Di belakang tak ada bisikan, tak boleh bocor. Muhammad itu artinya yang dipuji, orang yang dipuji. Nah, yang dipuji itu bahasa Arabnya bisa Muhammad, bisa Mahmud. Pada dengan nama orang Mahmud sama-sama dipuji. Kenapa Nabi kita dinamakan Allah Muhammad bukan Mahmud? Karena kata Muhammad itu Allah yang kasih nama kepada pak kakek beliau Abdul Muttalib. Ini nama cucu Muhammad. Tidak pernah nama Muhammad dipakai manusia sejak Nabi Adam. Nabi Muhammad yang pertama mendapatkan nama Muhammad. Tidak pernah ada orang Arab mengenal kata itu. Mengenal katanya pernah. Menamai orang dengan Muhammad itu tidak ada. Cobalah cari sebelum Nabi Muhammad. Ada nama orang Muhammad? Tidak ada. Kenapa Nabi Muhammad diberi nama Muhammad, tidak Mahmud? Walaupun artinya sama. Bedanya kalau Mahmud itu mujarrad namanya, sekali saja dipuji. Kalau Muhammad itu namanya mazid, banyak dipuji, terus dipuji, selamanya dipuji, tanpa batas pujiannya. Itu beda artinya. Allah pilihkan nama Muhammad sehingga jadi nama surat Muhammad.
bahwa Nabi Muhammad itu dipuji tanpa batas. Kita kalau baca sejarah beliau sejak dilahirkan sampai mati, semuanya keterpujian yang tanpa batas. Ada cerita populer, tapi kalau baca di buku di kitab Sirah Nabawiyah ada banyak cerita ini. Gini, Nabi Muhammad kan disusukan oleh wanita namanya Halimah ya. Halimah. Itu Halimah itu datang dari kampung Bani Sa'idah, daerah pedalaman di Jazirah Arab. Karena memang Nabi lahir di masyarakat yang memang kebiasaan masyarakat di masa itu anak lahir disusukan oleh ibu susuan, bukan oleh ibu yang melahirkan. Itu kultur, tradisi. Dan Nabi lahir di masa itu. Tapi nanti setelah Nabi jadi Rasul, tidak boleh lagi. Turun Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wahai para perempuan yang melahirkan anak, wajib menyusukan anak 2 tahun. Ibu-ibu yang melahirkan berdosa kalau tidak menyusukan anak 2 tahun. Karena wajib hukumnya. Menyusukan, tidak bagi susu lah. Kadang ibu kau disibuknya parah susu pagi itu ada di kulkas itu untuk sini untuk anak sampai sore. Ibu dituntut jangan ibu dah keren. Cayolah kamu. Ibu yang tak menyusukan, yang menyusu tu bibirnya kemuncung susu. Itu yang menyusu namanya. 2 tahun. Yang tak bermasalah di akhirat itu. Cayolah kamu. Tu bahan di Ustaz anakku lah kadang-kadang Ustaz. Imbau juga dia sadonya. Tahu juga dia. Dia tak suruh menyusu kan? Apa kaya dia suruh menyusu kan? Dulu kalian dia masih sibuk dulu membantu ayah belajo dan cukui gaji ayah ketek kata lama pakai rajo bro anak tak susun kalian 2 tahun bantu dulu tolong lagi halal jadi bapak nama di akhirat ndak malah kami halalkan. Nah, selesai bu. Kalau ndak tentu itu. Lalu kewajiban Nabi lahir di masyarakat yang memang kulturnya orang menyusukan anak. Datanglah Halimah di kampung Bani Sa'idah ke Makkah. Karena Makkah itu kota metropolitan di masa itu. Anak-anak yang belum dijajal di sekitar Ka'bah, datang orang menjemputnya satu-satu dengan kontrak ini gaji sekian. Nah, Halimah datang dalam kondisi memprihatinkan, badan kurus kering, kendaraan kurus karena memang kondisinya kurang gizi. Dan Halimah itu sudah menyusukan anak namanya Hamzah. Karena perempuan tidak mungkin menyusukan anak orang kalau tidak punya air susu. Dan dia punya air susu kena melahirkan, ya pasti dia punya anak. Anaknya pun tidak kenyang menyusu. Kenapa? Karena diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah itu susu Halimah itu sebelah kiri saja yang ada airnya, yang kanan kosong karena kurang gizi. Memang begitulah keadaannya. Makanya ibu-ibu ketika melahirkan, ketika menyusui itu sirup jepiti banyak-banyak pak, supaya subur sehat. Jangan kanai perasaannya ibu, kalau kurang melanjonya perasaannya kanai kontak susunya pak. Ibu-ibu contoh, ini ibu-ibu kok sehat tak sehat tergantung melanjo. Asal naik melanjo tensi turun, ya asal turun melanjo tensi naik itu lagi dah. Ibu contoh, Halimah contoh. Jadi Halimah itu datang kurang gizi. Tapi dia lebih payah cari anak. Tiba di Makkah terlambat, tiba orang lebih dapat anak lebih pulang. Tinggal Halimah bersogok ke kakek Nabi Muhammad tinggal ciek lain. Dan dia ambil orang lepas kalau orang ambil anak yatim bapaknya lepas tiba saya akan bagi orang jauh. Saya dah bagi gaji. Tinggal kata kakek Nabi ke Halimah, kau cucu aku pak anak yatim, apaknya lah mati. Engkau kalau kau mencari piti itu tak dulu. Saya akan bagi orang jauh. Aku dah punya piti banyak loh. Tapi kalau engkau mau menyusukannya, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Nah macam itu orang juda dah, bagus dah dua anak tinggal cik kau tinggal kau anak yatim lo kilonya. Awak kawan cari piti dia kena piti bantu lah kau. Kau caranya lain. Akhirnya suaminya dan tak serah di kau lah ya. Kalau di kau susun lah, kalau menyusun dulu jadi awak lepas. Ayolah diambil anak kau dan ceritanya disusukan Nabi ke yang sebelah kiri. Apa yang terjadi ibu? Nabi menutup mulutnya rapat-rapat seperti Nabi Musa menutup mulutnya ketika disusukan oleh ibu-ibu di kota Mesir di masa itu. Karena Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil oleh ibunya, ditampatkan oleh istri Fir'aun. Karena bayi dicari dah perempuan-perempuan yang menyusukan anak, disusukanlah ke Nabi Musa. Tak satu pun yang diterima Musa tutup mulut. Sampai ibu Nabi Musa datang baru dia mau. Nah Nabi Muhammad begitu pula. Ketika disusukan Halimah, tak mau dia ke yang kiri.
tutup mulutnya. Halimah heran, "Bang, kok ndak mau anak kau menyusu ke yang kiri gua?" Dia iseng Halimah diputar ke yang kanan. Yang kanan diputar, yang lagi yang kosong tu. Dan Nabi membuka mulutnya, dan disitu diceritakan itu mukjizat pertama yang diterima Halimah. Kantong susu Halimah yang kanan kosong sebelumnya, tiba-tiba penuh dengan air susu, dan 2 tahun Nabi menyusu ke yang kanan tanpa mau ke yang kiri. Itu akhlak Nabi. Pada usia Nabi 7 hari ketika itu baru. Nah pertanyaannya, kok Nabi tidak mau menyusu ke yang kiri? Karena yang kiri ku punya orang, punya anak Halimah. Yang kanan tidak punya, ke situ beliau mau. Bapak Ibu, itu akhlak Nabi hebatnya sejak lahir. Usia 7 hari saja Nabi dah bisa membedakan punya orang yang punya awak. Iku lah putih rawi, kadang lagi beda. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu begitu mulia akhlaknya, Ibu? Jangan Bapak Ibu kira hidup Nabi itu begitu hebat tiba-tiba. Enggak, ada settingan Allah yang itu jadi pelajaran bagi kita. Kenapa Nabi akhlaknya mulia? 1, baca sejarah bapak ibunya. Abdullah dan Aminah itu pemuda yang paling saleh di masanya. Oh, gagah, buka baju. Tidak boleh pulang baju. Oh, gagah, boleh buka. Jadi baju kau sama ada Pak. Ini buka baju mana? Ada awak tadi itu. Jadi Bapak Ibu, Abdullah itu pemuda yang paling saleh di masanya. Bapak baca sejarah. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Abdullah itu syirik, masuk neraka. Enggak. Bapak Nabi itu pengikut ajaran Ibrahim yang hanif. Kadang Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Untuk apa ditinggalkan di pinggir Ka'bah? Di Palestina dipindahkan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, tolong anak saya jadikan orang-orang yang menjaga salat dan jauhi mereka dari berhala-berhala. Jadi bapak Nabi, kakek Nabi itu tidak penyembah berhala. Karena Nabi Ibrahim, kakek moyangnya mendoakan itu, tidak mungkin doa Ibrahim dan tidak dijawab oleh Allah. Maka bapak Nabi itu orang saleh, termasuk ibunya juga wanita saleh. Ini penting. Bapak ibu kalau ingin turunan yang saleh seperti Nabi Muhammad, jangan lupakan bibit dan lahan. Tidak mungkin tanaman yang baik tumbuh di lahan yang tidak baik atau tumbuh di bibit yang tidak baik. Makanya perintah Al-Quran, la tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan menikah dengan orang yang agamanya tidak baik. Kalau ada budak tapi agamanya ada baik, budak seperti binatang statusnya, menikah dengan budak itu. Konsep agama Bapak Ibu, kalau kamu memilih jodoh agama. Kenapa? Karena itu turunan penting. Itu kenapa Maryam, nanti baca surah Ali Imran 33 sampai ke bawah itu. Kenapa Maryam disebut wanita paling hebat di muka bumi, paling saleh, paling mulia? Karena kata Allah, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Disebut sampai Imran bapaknya, Ibrahim buyutnya, Nuh buyutnya, Nabi Adam nenek moyangnya, ampe orang-orang hebat. Ibu bapak kok cari minantu, ampe pareso kate, apaknya sia, apaknya dia, apaknya sia, kakeknya sia, kakeknya sia. Tidak langsung kenal tapi jalan I love you langsung melamar lebih. Langsung kenal di media sosial Facebook langsung menjadi tidak begitu begitu. Pareso kate ampe. Neneknya kakeknya kalau perampok, darah perampok turun ke cucu ikut. Kakek buyunya kalau pejudi, belum pejudi ikut. Kalau pembunuh, anak cucunya pembunuh ikut. Nyo darah gua menurun bebu. Jangan dianggap sepele, darah gua bebu. Cari ampet kate. Maka penting memilih jodoh kok agama. Awak kini kalau jadi minantu bebu, keracu bertanya benar. Redo, di mana keracu itu? Kok dokter itu pesta 2 hari, tapi kok gari masaji mendoa seketik. Orang gari masaji kok 2 hari pesta. Bapak Ibu tahu tak siapa orang pertama yang diamankan Allah di padang mahsyar? Hanya ada 7 manusia yang aman di padang mahsyar ketika manusia berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar itu. Panas tak bisa digambarkan karena matahari dekat dengan kepala manusia hingga manusia minta mati dan minta masuk neraka. Tak kuat di padang mahsyar. Tapi ada 7 manusia yang diamankan Allah.
Satu di antara yang 7 itu kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat beribadah. Karena anak muda yang taat beribadah kok langka belu. Yang taat beribadah kok udah pensiun banyak. Kalau anak muda-muda belu tampilnya di masjid ke, di kafe, di mall, dah. Coba apa ibu ke kafe, apa kini ke kafe-kafe, ada gak di kafe dah. Ne mudo-mudo rancak-rancak bakilik wangi bun parfum dah beda. Pai dah menangkap pengajian ke masjid ke, bau tarason, bun balsem, minyak angin, fresh care, ya, salemo, malasu-lasu, batu, dahak-dahak dah beda. Kalau ada yang mudo-mudo ke masjid langka beu. Makanya yang muda-muda kau ambil jadi menantu kau apa? Kau lainnya. Anak muda yang ahli ibadah tu barang langka tu beu. Kau dah model kau jadi cari jauh sah. Ambil tangkuh lagi kau. Alam tak? Tak apa-apa dokter, tak apa-apa pengusaha, tak apa-apa perwira, tapi agamanya yang patokan, bukan jabatan profesi dia. Agamanya, karena turunan penting. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa Nabi menjadi pribadi yang baik, genetiknya baik. Yang kedua, kenapa Nabi itu mulia dan lembut? Karena usia 0 sampai 6 tahun diasuh oleh Halimah. Halimah itu wanita yang lembut, maka namanya Halimah. Dan Halimah itu datang dari kampung yang lunak, namanya kampung Bani Sa'idah. Kampung Bani Sa'idah itu orang bahasanya paling lembut, paling santun, paling sopan. Itu maka Nabi berkata, ana afsahul Arab bidon, saya orang Arab yang paling baik bahasanya. Karena sejak 0 sampai 6 tahun Nabi belajar berbahasa di kampung Halimah yang lembut dan santun. Nyo kampung Halimah itu kalau Jawa sama aja payung kumbu begitu. Orang payung kumbu kan udah undang gitu. Apa pada jadi DPL KKN di payung kumbu tu. Awak kalau disapu orang payung kumbu kok sanang begitu. Apa gitu? Nyo cuma lagu menyapu awak. Aku datang ke payung kumbu tu kamai tu. Apa kecuali tu bilo debo. Ndak boleh tu bang. Lama nak kahai pak. Kalau orang posisi nak kaji-kaji ni apa? Lain pak bunyinya pak. Bang, kalau kaji ni apa? Kalau orang posisi kan ombak kancang, angin kancang, masuk balik ngecek, ada. Halimah aku santun pak, lunak, lembut. Itu kenapa Nabi menjadi pribadi yang santun dan lembut. Karena usia 0 sampai 6 tahun dibentuk dengan kelemah lembutan. Bukan gemulai, tapi santun tata bahasanya. Ini yang lost dari anak-anak kini ibu, santun dan berbahasa kok hilang. Lost. Ada yang viral patang di Bumbu. Ada SD itu ibu. Lost mana kesantunan bahasa di anak-anak kini ibu. Aku pada bagi materi pesantren Ramadan dia udah ke rumah aku. Anak SMA. Jadwal 6:30. Aku lah bagi ceramah 6:30 kalau bagi materi kok. Jam 7 datang berdua laki-laki SMA. Langsung masuk dak baca salam langsung duduk. Dia talambe, aku bagi tahu, aku tanya, Ananda, bakal talambe. Awak jadwal kan 6:30. Kalau jam 7 Pak. Bakal talambe awak. Jawabnya bebo. Baru jago lupa. Itu jawabnya. Baru jago lupa. Itu bertanya, ala semayang awak tu, ala salat subuh awak. Jawab bebo. Ini baru jago baru. Sentiam jawab. Ini baru jago lu sih. Ambola menggalakkan awak. Tapi belum puas kau tahan. Sesudah kemampu kami ke pandunya lebih. Dia sentiam ya, tak dua ragu setiap hari nyono Pak, tak dua ragu setiap hari nyono. Ada. Tu aku tanya oleh Abu Suruh Ananda. Nyo kalau awak jago lalu, ya maka salat ketika bangun. Tak apa-apa. Sekarang salat dulu di situ ya berdua, biar saya pending materinya. Aku jawabnya bebo, besok saja Pak. Yo mana ndak ada sopan santun kini bebo, hilang. Kenapa anak sekarang ndak ada sopan santun? Karena Halimah ndak ada di rumah.
Ibu pagi pulang sore, anak kacau Tarzan sedulur rumah. Bah kesantunan doa ibu. Tidak ada Halimah di rumah, ibu hebat apa hebat, kadang anaknya tinggal, mohon apa udah merintahkan pembantu loh kak. Yang namanya pembantu rumah tangga, yang pendidikannya pasti SD menengah ke bawah. Apa yang boleh kasihkan ke anak kita tentang adab, perilaku, sopan santun, akhlak mulia, dan akan ada. Aku kadang-kadang bapak ibu sedih aku jadi perangi orang tua gini ibu. Ditampil tinggal boleh buat kebetulan ada dua tampil penitipan anak. Ada 2 komplek tapi yang bodoh. Masing-masing komplek ada tempat penitipan anak. Itu jam 6 pagi itu lah rame mantan anak nyanyi anak aku baru ibu tinggal seharian di kampung orang tu. Ndak kekasih jiwa anak aku nyu anak ketik-ketik anak aku buat nyu kok menangi macam tampil papandu tu mah. Ndak ibu cucu ibu anak ibu kalau diketik-ketik kalau menangi mah aku dipandu. Ndak nyamannya. Itu berpengaruh ke sikonya buah, ke jiwanya. Ikut coba bayangkan ibu mengasuh anak ibu, surang ibu, ci anak. Ikut 20 anak, surang orang mencari M. Mereka tahu ni mereka tahu. Dah cari saya mereka ada windu macam jauh mah. Paling mereka kena tunggu punya tagaan. Dah itu kan orang mengasuh anak ibu tu urusan ikonya. Dah urusan sekolah. Ibu berhenti dah keraju urus anak tu, dah keraju je lah. Kok kayu anak aku berakhlak, berkarakter mulia je. Ibu menyediakan diri ibu sebagai Halimah. Kalau tidak mustahil anak-anakku punya akhlak mulia kini ibu. Kenapa? Ambo ibu mohon maaf ni, induk aku dah orang dah sekolah ibu ya, tapi induk ambo tu yang mana perhatian ke kami adik-adik ibu. Awak kalau main di luar tu sama aku di rumah, aku baik ke ladang ke sawah, mau main nasi dia konya. Di luar tu kalau main waktu tu lewat orang, ya, lewat orang. Itu suruh sapu dia emak tu. Nak, ya, sapu lah. Jadi jen kadang-kadang awak ke orang, kalau ada orang kadang lewat sapu, pas sapu tu ibu. Kalau ada orang kadang lewat tu pas sapu. Aku disapu, pusu. Cari dia apa tu masa ni pusu tu. Itu dah usuwa tu ya. Itu mama awak malu awak besok mama punya lah. Sampai main bau orang pun diajar di induk. Anak-anak kini nyoba om seorang satu bego dah beda. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan kesantunan. Karena kesantun itu ibu. Itu kenapa ibu diciptakan dari yang lunak, tulang, rawan ibu menciptakan itu. Kalau kami batu bata. Kalau laki-laki diciptakan dari batu bata, min salsalin kal fahar, batu bata. Maka kami kok karet, dah cocok mendidik anak kami no. Anak kalau tinggal bapaknya karet ikut. Saya ulang kamu, apa tu kalau anak menangi ya kecil apa antok, itu saja. Menangi je le, antok. Menangi nyeram antok. Tak betul ya kelapa ya. Ya pak. Tapi kalau induk menangi anak kau nyogosok, antok nak nyogosok, palu sampai anak tu desa-desa di pangku itu sampai tak kalau bagaimana betul. Jarang-jarang anak tak kalau di pangku rampaknya. Ya dah, ingat tak saya suruh deh, ya kan? Kalau amak dah lalu gosok-gosok punggung dia amak tu mah. Kalau apa dah, kalau gosok lalu nanti dah jadi tu. Maka ibuku yang paling pas merawat anak itu makanya kata Allah waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita kalian tinggal di rumah. Allah suruh. Ndak keraju ibu menjadi binti kalau ibu lo di rumah urus anak. Jadi ibu menyenangkan lo besok anak awak menikah jadinya. Artinya anak awak sekolah tinggi itu suruh suami di rumah mengasuh anak. Payah dia menyekolah anak kan. Tak boleh tu ibu. Lepas tu anak ibu sarjana disekolahkan tinggi untuk mendidik anak rumahnya kuat. Jangan merasa gagal ibu menyekolahkan anak sampai sarjana itu cuma merawat anaknya di rumah kerajuannya. Itu yang paling hebat. Coba bayangkan ibu, yang mendidik anak kuat levelnya S2. Tak kehebat anak itu. Kalau tak sampai SD merawat anak kejadian anak awak tu. Ya cuma sayang kini orang mengukur hebat orang kau joharat tu rumah rancak atau rancak tu sukses. Perilaku anak tak jadi kurang gini.
Kini kau memang latih baca anak-anak ibu. Ambo alhamdulillah untuk ajar di kampus apa. Mahasiswa tak kuih dosen. Macam-macam ambo saya tak kena bertambahan ambo siapa. Tak kuih. Tapi kalau anak-anak ini kena ini sekolah ibu. Dah tak kuih ke guru kini anak-anak ini. Dulu ada pelajaran agama. Kok merah agama tu walaupun serapi mati-mati dah kena ini kelas. Dah itu dulu. Orang pernah dulu Pak. Kini dah ada tu Pak. Maka anak-anak ini Masya Allah perangainya ibu. Kenapa? Tidak ada yang meluruskan Halimah di rumah tu. Induk pagi pulang sore, pagi pulang sore, apa citu puluh. Makanya anak mencari imam di luar. Ibu disebut ummi. Kenapa ibu disebut ummi? Ummi dari kata imam. Amma ya ummu imam ummi. Kenapa ibu disebut ummi? Karena ibu pun imam, harus menjadi imam di anak-anak ibu. Bagaimana perilaku anak itu perilaku ibu. Sekarang imamnya ada di rumah, cari imam dia di luar. Maka jangan heran kini kau memang jadi guru SMP, guru SMA, angkat tangan apa dia? Rancak pensiun muda apa dia? Baru jantung apa kau? Yo ndak mudah Pak, yo ndak mudah. Ndak di sekolah umum, ndak di pesantren pun lebih bedo le. Bako itu ada kami orang antang kaya, maksud pesantren le yo. Nentang kaya kirim ke pesantren memang. Nelok tu. Tu di pesantren tu kawan gaduh orang yang kerja dan takah kan. Memang masalah kini anak-anak kita kesalahannya hanya satu, Halimah tak ada di rumah. Itu persoalannya gini. Kini kita bekerja dengan material memang anak-anak kita berpikir kalau disekolahkan di bayi belanjanya selesai urusan kita. Oh enggak tu ibu, enggak. Usia 0 sampai 6 tahun itu pembentukan akhlak. Kelembutan di situ dibangun. Dan Halimah saat di situ dulu. Makanya ibu, ya, tolong anak-anak tuh ibu, usia 0 sampai 6 itu jurang juga kadang, jawab. Dia jurang. Lalu anak mereka terserah deh, jelas sekolah. Tapi 0 sampai 6 itu jurang. Ya kalau Nabi pun coba bantu, dia Halimah, tapi Halimah. Maka dibawa ke tampik yang memang paling lembut orang-orang di situ. Itu makanya Nabi pun lembut berbahasa santun. Makanya bagaimana Aisyah ditanya bagaimana kesantunan Aisyah Nabi ya Rasulullah, kata Aisyah kullu amrihi ajab. Semua yang datang dari Nabi itu adalah di luar nalar. Lembutnya Nabi itu. Aisyah bercerita atani Rasulullah zat ayam, suatu hari Nabi pulang ke rumah. Nabi bertanya makanan, hal indakuna syekh, Aisyah ada tak sesuatu? Begitu Nabi lembutnya, kau bertanya makanan ke orang rumah ada tak sesuatu? Tak pernah bertanya oleh do kalio, lalu mulai kalau do ikut dah ada lebih sesuatu. Kalau tak ingin membebani isteri. Kata Aisyah, lah saya Rasulullah, aku tak masak dah Nabi. Lama Aisyah tak kecil tak masak ibu. Apa jawaban Nabi ketika Aisyah tak masak? Izan inni saimun. Kalau engkau tak masak, saya berpuasa. Tak di luar dalam tu. Kau timbul apa-apa tu mengasih kau di pagi rumah di situ. Kalau Nabi tak masak, aku puasa. Itu. Makanya apa kau pulang ibu tak masak puasa. Besok pulang dah masak puasa dia. Sehingga isteri Nabi kau tak pernah ketakutan Nabi pulang. Karena Nabi tak akan marah, bukan hilang rasa marah Nabi, tapi Nabi lembut. Kadang ada ibu-ibu kok pulang-pulang apa? Pulang suaminya camihnya. Setiap pulang menyerengi panjang. Sehingga ibu-ibu kalau dah buka pintu pagar aja pakai kursi bagai. Kursi itu kursi jin setan itu. Dia menyerengi panjang saja di bawah payah kalau jauh serengi le. Ya tak ada kelembutan seperti Allah. Nabi begitu tuh. Nah kata Aisyah, besok Nabi datang lagi di jam yang sama. Saya sekarang yang menawarkan makanan, ya Rasulullah kan uhdiya ilayya his. Saya dikasih orang makanan his. Ayo kita makan. Setelah makan, ayo makan. Setelah makan baru Aisyah tahu Nabi berpuasa. Nabi puasa Nabi ibu. Makan. Kenapa? Aisyah lah menunggu dari pagi tidak makan. Memang Aisyah tuh ibu. Nyo kalau masak, kalau ada makanan tak pernah memakan masakannya kecuali Nabi pulang dan makan dulu. Lekok lepas isu baru makan. Itu beda Aisyah jadi ibu. Ya. Kalau ibu masak makan dulu, ya. Kami juga sisu lekok le. Kalau Aisyah tak dulu. Nah, Nabi makan. Bakok makan Nabi ibu masalah puasa.
Itu jadi dalil tuh, dalilnya apa tuh? Di Bukhari itu, ibu bapak kalau seorang puasa sunat diundang orang makan. Yang puasa soleh makan. Ada puasa soleh. Ibu puasa sunat makan soleh. Kalau makan ibu 3 pahalanya. 1 pahala puasa 100% walaupun setengah hari puasa. 2 pahala memenuhi undangan wajib lebih kadang pada puasa soleh. 3 pulang pori bakilek. Nah, itu kalau cuma ilmu ya. Kenapa Nabi makan pada sedang berpuasa? Karena Nabi tidak ingin menyakiti hati istri. Coba ibu bayangkan ibu menunggu apa dari pagi tidak makan, terus siang apa pulang, Pak makan tak ada, akhir cepat dia puasa siapa, akhir ibu tahu cipocok makan tak tidak boleh. Nabi tidak ingin mengecewakan, karena sensitif hati Nabi itu, sensitif. Makanya Nabi kalau pulang malam ceramah, kalau ada Nabi keluar dari kota Makkah, kota Madinah, kalau ceramah atau kajian atau dakwah, itu kalau pulang tidak pernah mengetuk pintu. Hanya sekali Nabi mengetuk pintu, karena dulu kan santung pintu di dalam. Dulu bersantung pintu namanya berpalang. Tidak bisa di luar buka, dalam buka. Nabi kalau pulang malam lampu mati, Nabi tidur di luar rumah, tidak pernah mengetuk pintu. Kecuali sekali saja pulang dari Gua Hira ketakutan Nabi, baru ketuk pintu Khadijah, minta diselimuti. Kenapa Nabi tidak pernah mengetuk pintu kalau malam? Karena istrinya tidur. Ketika itu Khadijah pernah bertanya, kenapa tidak kau bangunkan saya? Kata Nabi apa? Saya tidak mau mengganggu tidurmu. Silakan kau tidur. Itu sensitifnya hati Nabi itu. Pulang ceramah Nabi tidak mau nokok pintu lalu di luar. Ikut pulang moda di lapau jam 1 bertokok di pintu bagi. Karena sensitif seperti anak. Egois apa namanya? Apa itu kalau pegang Ramadan bawa kunci surang-surang aja kotok-kotok pintu ibunya buka pintu deh. Tapi ini pelantar di luar surah lalu keluar guys lebih ke pantai luar. Itu akhlak. Jadi ego awak sana orang ibu ke jam 1 di kotak pintu apa benar kalau tidak sasa sakit kepala ya. Dia melalui auto sampai pagi lah. Tak menyusul orang pertama itu. Awak sana itu akhlak. Bahkan kata Safiyah, cerita Safiyah, saya kalau naik onta itu saya menginjak paha Nabi jadi anak tangga. Safiyah cerita. Kalau naik unta itu kaki Nabi kok dipijak-pijak istri jadi anak tangga. Barangkali elok Nabi itu Pak. Istri naik kendaraan kaki kok jadi anak tangga dipijak-pijak Nabi itu Pak. Makanya apa-apa kalau ibu naik unta bukalah pintu unta tu. Atau duit baru duit. Sekarang kaki ibu cip naik unta berjalan bagai. Ibu ini malamit main kode ibu berjalan. Kenapa ada pun? Ini jangan lupakan itu usia 0 sampai 6 tahun itu penting tuh. Nah yang terakhir nih kita lewat jam 9 ibu ya. Oh capek kamu kok. Nah kakek Nabi itu ibu Abdul Muttalib setelah ibunya meninggal usia 6 sampai 8 tahun mengasuh Nabi 2 tahun saja tak lebih. Bakal 2 tahun kakek dan nenek kau dah beri lama-lama je cucu loh. Kakek dan nenek baru beri cucu umur 6. Tak dari lahi cucu ku jawab dah. Ikut dari lahi jawab cucu ke dia. Baka betul. Ini anak kedek kalau jo kakek jo nenek kadangnya enggak rusak jiwanya. Baka betul. Nyo cucu ku tak ada salah di kakek kalau nenek kalau batu sadonya. Dah betul. Apa kada cucu ko dapat sadonya tak boleh dak dah betul. Salah cucu ko dia berang dia apanya je berang dia anak dia apanya tu. Tu maka cucu ko dia baking jo kakek dia maka rusak jiwa cucu ko. Ibu bapa nak mengasuh cucu campak cucu dia kindu ada. Kau beda nak kalau ya. Dak ada ke wajib ibu cucu ibu lah. Kalau anak wajib ibu kalau ditanya ibu dak kawas haji dulu ya. Ndak je. Bako dak kawas haji ibu abo sibuk merawat anak abo. Ibu ke surga, betul jawabnya surga. Tapi kalau ibu bilang, ibu dah kawas haji ilo, dah, apa kau dah kawas haji? Cucu aku dah mau tinggal, jauh tapu dia mereka langsung. Cucu dah urus dari ibu, cucu apa kata mana urusnya? Yoda tu sampai meninggal, saya ingat pak kerajo tu saya ketinggalan anak mulai ibu ampun. Kalau ibu tu baca dari sekolah. Baku umur 6 tahun cucu di ibu. Kalau umur 6 tahun kadang-kadang kuat, yang dibutuhkannya baca cerita. Itu buang aja lah pada surang. Yang banyak waktu baca cerita kakek.
Dia cerita banyak je lah pensiun. Dah betul. Kalau japak tak bisa cerita, lo je panik pulang kerja. Cuma dah minta cerita, pak cerita. Lalu saya cerita macam tu. Tapi kalau jauh kakek ceritanya pengu. Itu membentuk anak tu cerita-cerita baik di masa lalu. Diceritakan cerita-cerita ini, cerita itu berpengaruh ke jiwa anak tu. Maka kakek perlu haji umur 6 sampai 8 tahun. 8 tahun kakek sama kawan, masuk sekolah aja bagai, tak tahu kakeknya lain. Makanya kakek kau perlu ada iya, tapi umur 6 sampai 8 dah dari loh. Tapi tentu ibu betul di rumah tu jangan ibu. Kau bela anak kau leo, jadi kau bela anak kau leo. Mama kau ya anak ya. Itu jangan boleh dia ayo beko cari aku dia aku itu. Dan ibu beko, ada banyak kamar aku sedgo itu jangan. Tapi bapak ibu pahamlah. Anak kita tu urusan kita, bukan urusan bapak ibu kita. Mereka bermain dengan cucunya boleh, tapi bukan terbebani dengan anak kita. Aku alhamdulillah bukan aku indah. Aku anak aku bertiga, aku tak pernah aku kampak aku kamar aku mintu aku ma pa kamarilah ke padang lah tolong kasuh anak aku tak pernah sekalipun. Tak pernah. Anak aku tak jawab istri aku. Kalau apa ke kamu mintu aku datang menjadi cucu silakan. Tapi tak mengasuh aku istri aku. Dan tak pernah aku agen ke mereka. Tanggung jawab awak. Itu apa awak dimulai awak dan nyuruh bina awak sama awak. Kini anak awak lain nyuruh bina awak dia. Besok kalau anak cucu tu ibu bina ibu kami badan tu. Campak anak lain lagi duanya dan keyo lah ya. Bagaimana kalau kena anak kau lain ya. Itu ibu. Gitu ya. Nah itulah dulu bapak ini. Ada ibu dengan cucu sih kau. Oh banyak. Oh rupanya dari kali sana deh. Tapi angka itu. Nah begitu kan dulu bapak ibu ya. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaannya, wis uploadnya 1. Tak boleh ada suara catatannya. Tak boleh ada suara. Angkat saja tangan kalau ada suara pertanyaan batal. Angkat tangan, saya lihat siapa yang dulu angkat tangan, saya kasih ya kesempatan. 1. Siapa nama perempuan yang menyusukan Nabi? Nih. Ya boleh bersuara pak ya. Halimah. Siapa nama? Zikri. Halimah. Salam kilo. Pertanyaan kedua. Kau laki-laki waduh. 5 ya. 3 laki-laki 2 berusi. Laki-laki. Dari apa nama kampung Halimah? Awak. Bani Saidah. Bani Saidah. Ini siapa nama? Azra. Azra. Oh ya. Namanya. Terakhir. Berapa tahun Nabi bersama kakek beliau? Kok anak-anak kok? Enggak. Sepanjang pun anak-anak ada. Awak. Berapa tahun Nabi bersama kakek? Hitung dulu. 5 tahun? Salah. Sini. Tak boleh pak dah. Dia tunjuk saya duduk ke tempat tu. 6 tahun. 2. Awak. Ya, sini. Pak, tidak ada awak yang pakai sarung. 8 tahun. Dulu dia. Tak boleh bersuara. Angkat saya tangan. Coba baju kuning mari. Kau tanggal ni senawak kau. Tanggal kau. Berapa? 2. Dia tak 8 dah. 2.
Nah, ibu kan, ibu kan maksudnya anak kok, ibunya satu loh. Nah, siapa nama kakek Nabi? Kakek Nabi yang di belakang sendiri di tembok. Kamari sudah beli situ lah. Oh, lama besi dah, tak mudah. Ganti. Nih, awak yuk. Enggak, ya awaknya tu. Ayah. Sini ke depan menjawabnya. Siapa nama kakek Nabi? Ada boleh laki-laki Nabi. Abdullah kakek Nabi. Tak mulia apa-apa lo. Laki-laki dan los. Habis nama laki-laki ada ni. Awak. Usir dan usir. Abdul Muttalib, tolong bantu Pak Ustaz. Di situ aja, biar tak payah ke sini. Ke sini aja, ke depan ini dengan apa ni? Bapak ni di atas sama Pak Ustaz. Nah, yang terakhir ya. Okay. Berapa lama seorang ibu wajib menyusukan anaknya? Awak? Ya, tuh yang 2 tahun. Nah, habis. Nah, mudah-mudahan itu yang amplop tadi bisa dipakai untuk berangkat umroh. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.